Throughout the years, home improvement and lifestyle trends have been constantly growing and evolving. Likewise with Ace Hardware, that started its retail business in the United States. Ace has now expanded to more than 60 countries, with more than 5,000 stores worldwide. Ace Hardware was established in Indonesia in 1995 as part of the Kawan Lama Group. Since then, Ace Hardware has branched out to more than 170 stores in over 40 cities and will continue to expand to more cities throughout the country. For more than 20 years, Ace Hardware has become a part of the lives of the Indonesian community. Carrying the vision to be the destination for all home and lifestyle needs, Ace Hardware continuously carries out its mission with a commitment in providing the most complete quality products with competitive prices and excellent services to live up to the helpful place promised to the customers. To fulfill various customer needs, Ace provides over 60,000 home and lifestyle products from world-class brands with national and international standards. Halo, saya Fajar Maulana, NPM 2024210010 dan halo, perkenalkan nama saya Dedi Wijaya dengan NPM 2024210021. hari ini kami akan menjelaskan terkait full disclosure atau pengungkapan penuh pada laporan keuangan Ace Hardware Indonesia tahun 2021. Yang pertama, berisi tentang metode kebijakan akuntansi seperti standar akuntansi dan metode penilaian persediaan yang digunakan. Turunannya yaitu dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Penjelasannya, laporan keuangan Ace Hardware mengungkapkan bahwa laporan keuangannya disusun berdasarkan standar akuntansi di Indonesia dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nomor 8.G.7 mengenai pedoman penyajian laporan keuangan. Yang poin 1.2, metode kas dan setara kas. Ace Hardware Indonesia mengungkapkan bahwa laporan arus kasnya menggunakan metode langsung. Metode penilaian persediaan yang digunakan Ace Hardware Indonesia mengungkapkan bahwa penilaian persediaan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Metode penyusunan aset tetap. Pada laporan keuangan tahunan Ace Hardware Indonesia mengungkapkan bahwa penilaian penyusutan aset tetap yang digunakan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk bangunan, prasarana dan renovasi bangunan, peralatan toko dan kantor, dan kendaraan. Metode pengukuran utang. Pada laporan keuangan tahunan Ace Hardware Indonesia mengungkapkan bahwa penilaian awal untuk utang dan utang lainnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Poin kedua, yaitu terdapat informasi tambahan untuk membantu melakukan analisis investasi. 2.1 Laba per lembar saham. Pada laporan keuangan tahunan Ace Hardware Indonesia mengungkapkan bahwa laba per saham dasar sebesar Rp41,18 untuk tahun 2021 dan untuk tahun 2020 sebesar Rp42,86. Poin 2.2 terkait kebijakan manajemen risiko. Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, grup menetapkan 3 risiko sebagai berikut. Yang pertama, risiko kredit, yaitu untuk mengetahui kemampuan pelanggan tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian pada grup Ace Hardware. Yang kedua, yaitu risiko likuiditas. Grup menetapkan risiko likuiditas atas koleksibilitas dari piutang usaha, seperti yang sudah dijelaskan pada poin risiko kredit, sehingga grup mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas yang terkait dengan risiko liabilitas keuangan. Yang ketiga, yaitu risiko pasar. Pada saat ini tidak terdapat risiko pasar, tapi ada risiko suku bunga dan risiko nilai tukar, karena grup tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam aktivitas normal. Ini adalah contoh lampiran kas dan setara kas tahun 2021 dan 2020 pada laporan keuangan tahunan Ace Hardware Indonesia 2021. Poin ketiga, yaitu perubahan kebijakan atau metode akuntansi pada tahun sebelumnya.
DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar, namun berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2021. Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode atau setelah 1 April 2021, yaitu amandemen PSAK 73 yang berkaitan dengan sewa tentang konsesi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni, dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini, yaitu amandemen PSAK 22 terkait kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual, amandemen PSAK 57 terkait provisi, liabilitas kontingensi, aset kontingensi tentang kontrak merugi, biaya memenuhi kontrak, amandemen PSAK 16 yaitu berkaitan dengan aset tentang hasil sebelum penggunaan yang diinvestasikan, dan lain-lainnya yang tercantum pada slide. Kemudian poin keempat, yaitu mengungkapkan transaksi yang berasal dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Berikut merupakan rincian akun-akun dan transaksi dengan pihak yang berrelasi atau memiliki hubungan istimewa. Seperti yang pertama, PT Kawan Lama Internusa sebagai entitas induk utama. Yang kedua, PT Kawan Lama Sejahtera sebagai pemegang saham. Kemudian ada pula perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam pengendalian yang sama seperti berikut ini. Kemudian ada juga rincian transaksi lainnya seperti piutang usaha, yang kedua aset hak guna, yang ketiga penjualan atau sales, yang keempat pembelian, kelima rent on the service sebagai berikut. Kemudian ada juga utang usaha dan liabilitas sewa, seperti rincian seperti ini. Kemudian poin kelima, aktiva atau kewajiban yang masih bersifat kontingensi dan yang mengandung komitmen kontingensi. Ada dua poin. Yang pertama, pada tanggal 21 Mei 1996, perusahaan menandatangani perjanjian lisensi dengan S Hardware Corporation atau HAC dan pihak ketiga. Perjanjian tersebut berlaku selama 15 tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada tanggal 19 Januari 2010, perusahaan memperpanjang jangka waktu lisensi sampai dengan 31 Desember 2024. Kemudian, grup juga menandatangani perjanjian merchant dengan beberapa bank. Perusahaan bertindak sebagai merchant dan bank yang menggunakan kartu kredit dan debit. Sekian penjelasan dan pemaparan dari full disclosure atau pengungkapan penuh pada PTS Hardware. Jangan lupa like dan komen ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.